Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rola dengan NIM 2014 akan menghafal surah Al-Baqarah ayat 256 dan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Baik, di sini saya akan menghafal surah Al-Baqarah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kita menghafal surah Al-Baqarah ayat 256 dan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Di sini saya akan menerjemahkan satu perkata daripada ayat ini. Yang pertama itu Al-Baqarah. La ikrahu, tidak ada paksaan, fi di dalam, dini, fit di dalam agama, qad tabayyana, sungguh telah jelas, rusyda yang benar, minal ghayyi, dari yang sesat. Faman, maka barang siapa, yakfur yang ingkar, bitaghuti, kepada taghut, kepada berhala, wa yu'minu billahi, dan beriman ia kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguhnya berpeganglah ia, telah berpegang ia, bil urwati, dengan tali wusqa yang tangguh, la infisama, tidak akan putus, laha baginya tali. Wallahu, dan Allah, sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya, wahai ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, tidak ada aku akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah, wala antum, dan bukanlah kalian, abiduna, mama, yang menyembah, orang-orang yang menyembah, ma'abud, orang yang aku sembah, akan yang aku sembah, wala ana, dan bukanlah aku, abidu, penyembah, menjadi penyembah, apa yang abadtum, kalian sembah, wala antum, dan bukanlah kalian, abidu, orang-orang yang menjadi penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah, lakum dinukum, bagimu, dinukum, agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Setelah kita menerjemahkan perkataan daripada ayat ini, maka di sini saya akan mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 256. Di mana dalam surah Al-Baqarah ini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam, karena Islam adalah agama yang benar dan terang, sehingga tidak perlu ada paksaan kepada siapapun untuk memeluknya. Sudah terlihat jelas kebenaran dan kesesatan siapa yang ingkar kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah dan yang berlepas diri darinya, kemudian beriman kepada Allah semata-mata, maka dia benar-benar telah berpegang kepada agama dengan sekuat-kuatnya untuk menggapai keselamatan di hari kiamat. Nah, di sini jadi tidak ada paksaan bagi siapapun dalam memeluk agama, baik itu mereka orang-orang kafir maupun orang Islam, itu tidak ada paksaan bagi mereka untuk memeluk agama apa. Mereka diberi kebebasan untuk memilih agama yang ingin mereka anut. Nah, jadi perbedaannya, karena di sini agama Islam itu telah terlihat jelas yang mana agama yang benar dan yang mana agama yang tidak benar. Kemudian siapa saja yang berpegang teguh kepada agama Islam, maka jelas bahwa ia telah berpegang kepada tali yang tangguh, tali yang kuat, dan selamat di dunia akhirat. Nah, jadi Allah itu maha mendengar atas ucapan-ucapan hambanya, lagi maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya, dan Allah akan memberi kita semua balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Nah, jadi selanjutnya itu tafsiran daripada surah Al-Kafirun. Itu tidak jauh beda daripada
tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 256, di mana pada ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Nah, di sini mencakup semua orang kafir yang ada di muka bumi. Tetapi lawan bicara ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Menurut suatu pendapat, di antara kebodohan maka mereka ialah mereka pernah mengajar Rasulullah SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun akan menyembah sembahannya selama 1 tahun. Maka Allah SWT menurunkan surah ini dan memerintahkan kepada Rasulnya dalam surah ini agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan. La a'budu ma ta'budun, yakni berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka adakan. Wala antum ma'abidu nama abud, yaitu Allah semata, tiada sekutu baginya. Nah, kemudian wala ana abidu ma'abatum wala antum ma'abidu ma'abud, yakni aku tidak akan melakukan penyembahan seperti kalian. Dengan kata lain, aku tidak akan menempuh cara itu dan tidak pula mengikutinya. Sesungguhnya yang aku sembah hanyalah Allah sesuai dengan apa yang disukai dan diridainya. Karena itulah disebutkan seperti itulah dikatakan oleh Rasulullah sesuai dengan ayat ini. Wala antum ma'abidu ma'abud, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Artinya mereka kafir Quraisy tidak mau menuruti perintah-perintah Allah dan syariat-syariatnya Allah dalam beribadah kepada Allah, melainkan mereka kafir Quraisy telah berbuat sesuatu dari diri kalian sendiri sesuai dengan nafsu kalian, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka dalam semua yang mereka kerjakan. Karena sesungguhnya seorang hamba itu harus mempunyai Tuhan yang disembahnya dan cara ibadah yang ditempuhnya. Rasul dan para pengikutnya penyembah Allah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Untuk itulah maka kalimat Islam, ya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dengan lain tiada yang berhak disembah selain Allah, dan tiada jalan yang menuju kepadanya selain daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan orang musyrik menyembah selain Allah. Nah, jadi tiada jalan, dengan kata lain, tiada yang berhak disembah itu selain Allah, dan tiada jalan yang menuju kepadanya selain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Nah, jadi di sini bahwa tidak ada paksaan, sama seperti surah Al-Baqarah ayat 256, di mana bahwasanya tidak ada paksaan bagi semua kaum umat hamba Allah itu untuk menyembah apa yang mereka ingin sembah, seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani. Itu tidak bisa memaksa Rasulullah untuk mengikuti mereka, dan di sini juga Rasulullah tidak juga memaksa mereka untuk masuk Islam. Dan dimana di sini bahwa setiap umat, setiap manusia itu berhak memilih agama yang dianutnya, agama yang menurutnya itu dipercaya, dan agama yang menurutnya benar. Dan jelas kita sebagai umat Islam itu sudah tentu benar bahwasanya kita itu mengikuti Rasulullah SAW, yaitu mengikuti ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Jadi itu saja tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 256 dan surah Al-Kafirun ayat 1-6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.